Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Andi Puranto sebagai asisten laboratorium sistem kendali industri. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai praktikum liquid mixing control atau bahasa Indonesianya pencampuran cairan. Oke, lanjut. Nah, bisa dilihat teman-teman, di sini ada kompetensi, itu praktikan mampu merancang dan mengimplementasikan sistem kontrol pencampuran cairan sederhana menggunakan PLC Omron CP1HXA. Terus juga ada subkompetensi. Yang pertama yaitu mengetahui rangkaian kontrol pencampuran sederhana, mampu merancang diagram ladder untuk kontrol pencampuran cairan. Yang ketiga, mampu mengkonfigurasi input dan output pada PLC Omron CP1HXA2. Oke, teman-teman, di sini lanjut ke dasar teori. Bisa dilihat juga, pada era industri 4.0, banyak pabrik atau industri yang menggunakan alat pencampuran cairan untuk memudahkan dalam produksi bahan. Alat ini sangat efisien digunakan untuk mencampurkan bahan dengan jumlah yang sedikit ataupun banyak. Nah, teman-teman semua, bisa dilihat di layar. Ini merupakan gambar atau mesin pencampuran cairan yang biasanya banyak digunakan di industri-industri besar dan di mana biasanya untuk pencampuran cairan ini itu banyak digunakan pada pabrik-pabrik kimia, teman-teman semua, yang notabene tidak apa ya, tangan manusia itu tidak perlu menyentuh cairan tersebut. Jadi sudah ada mesin yang mengolah dan mencampur secara otomatis. Jadi tangan manusia itu aman. Apalagi kan bisa dilihat juga kimia kan sangat berbahaya ya teman-teman. Terus juga selain di pabrik kimia, untuk pencampuran cairan ini juga bisa digunakan di pabrik-pabrik lain, teman-teman. Misalnya teman-teman bukan ingin ya, ada yang namanya proses pengadukan dari cairan yang berwarna putih, terus ada cairan juga yang berwarna merah. Itu ingin dicampurkan untuk menghasilkan dengan warna tertentu, itu bisa sekali teman-teman. Nah, kita lanjut saja. Pencampuran cairan adalah proses penting dalam berbagai industri seperti makanan dan minuman, kimia, farmasi, dan lainnya. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan campuran yang homogen dengan proporsi yang tepat dari berbagai komponen. Dalam industri modern, pencampuran cairan seringkali diotomatiskan menggunakan Programmable Logic Controller (PLC) untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan konsistensi. Nah, jadi teman-teman semua, untuk pencampuran cairan ini biasanya menggunakan otak atau pengendali, dan biasanya di industri-industri itu menggunakan PLC, teman-teman. Jadi cuman kita memberikan arahan, satu itu nyala otomatis, pencampuran atau mesin ini dapat berjalan, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, bisa dilihat juga teman-teman. Di sini ada gambar 21 yaitu PLC Omron CP1H. Pada modul ini menggunakan PLC Omron tipe CP1HXA. PLC Omron CP1HXA adalah bagian dari keluarga PLC Omron CP1H yang dikenal sebagai solusi serbaguna dan andal untuk berbagai aplikasi industri. CP1H secara khusus dirancang untuk aplikasi yang membutuhkan kemampuan pemrosesan analog yang lebih besar, menjadikan pilihan ideal untuk kontrol proses akuisisi data dan aplikasi yang melibatkan sinyal analog. Keunggulan PLC ini adalah kemampuan sinyal analog yang unggul, kapasitas pemrosesan analog yang lebih besar, fitur tambahan untuk aplikasi analog. Nah, jadi teman-teman,
Untuk praktikum pencampuran cairan ini, yaitu kita menggunakan PLC Omron tipe CP1H. Nah, kenapa sih kita menggunakan PLC Omron? Nah, perlu kawan-kawan ketahui, PLC itu jenisnya banyak banget teman-teman. Mulai dari Omron, Mitsubishi, Schneider, ataupun Siemens. Nah, kenapa di sini kita menggunakan PLC Omron? Nah, jadi untuk PLC Omron, apalagi notabene teman-teman semua baru ya, baru mengenal tentang PLC. Jadi PLC Omron ini cocok untuk teman-teman yang masih dasar atau masih ingin belajar tentang PLC. Kalau untuk Schneider segala macamnya itu sudah yang tingkat yang lebih tinggi teman-teman. Makanya mengapa kita menyarankan menggunakan PLC Omron. Nah, terus juga PLC yang kita gunakan yaitu jenisnya yaitu compact teman-teman. Kenapa kita menggunakan yang compact? Jadi ada dua jenis, ada yang compact dan juga ada yang modular. Kalau yang compact yaitu input ataupun output dari PLC tersebut itu sudah banyak teman-teman. Jadi tidak membutuhkan komponen tambahan. Kalau yang modular baru dia butuh yang namanya tambahan relay atau tambahan input ataupun output teman-teman. Oke, di sini ada alat praktikum liquid missing control. Yang pertama yang kita perlu siapkan ya, yaitu ada PLC Omron. Yang kedua kabel USB to PLC, tangki utama dan pencampuran, dinamo servo, dan yang paling utama yaitu komputer atau laptop. Jadi untuk komputer dan laptop ini teman-teman bawa masing-masing karena kita juga tidak menyediakan ya teman-teman. Tapi dari 1 sampai 4 itu kami yang menyediakan. Oke lanjut. Di sini ada bahan praktikum liquid missing control. Yang pertama yaitu ada push button NONC, kabel penghubung, dan beban atau indikator lampu ya teman-teman. Jadi kita untuk bahannya itu cukup sedikit karena kan kita dan dimana kan kita menggunakan sebuah trainer ya. Jadi di mana trainer missing ini, missing control ini sudah ada gitu kan. Jadi sudah ada komponen-komponennya. Jadi kita ambil seperlunya saja. Nah, teman-teman, mungkin segitu saja materi yang bisa saya sampaikan untuk nanti pembuatan ladder, terus tentang penjelasan dari rangkaiannya, dan setiap laddernya juga itu akan saya jelaskan di video selanjutnya. Masih ada video yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.